Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pasal pertama dari bait-bait burdah. Di pertemuan yang lalu kita membahas ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Seperti yang telah kita bahas, Imam Busiri mempermisalkan dua orang, yang satu sedang dililit oleh cinta, oleh kegandrungan. Cintanya itu mengingatkan kepada hal-hal yang terkait dengan orang yang dia cintai. Seperti yang disebutkan di awal-awal bait, mengingatkan dia kepada Dhi Salam, suatu tempat yang ada di dekat kota Madinah. Kemudian mengingatkan dia kepada Kadhimah, tempat juga yang ada di dekat Madinah. Mengingatkan dia kepada Idham, yaitu gunung Idham yang ada juga di dekat Madinah. Namun dia yang dililit cinta ini tidak mau mengakui cintanya kepada orang yang bertanya tadi, sebab memang orang yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang maksudnya, umumnya dia akan menyembunyikan rasa cinta itu di dalam hati. Cinta itu hanya milik dirinya, dan orang yang dicintai dia tidak ingin mengumbar cinta itu. Nah, tapi si penanya ini terus mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkap rasa cintanya itu. Kemudian di dalam bait yang lalu, ayahsabus sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apakah orang yang sedang dililit cinta itu, dia menduga, dia menyangka bahwa dia bisa menyembunyikan cintanya, ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, di antara derayan air matanya dan di antara gelora jiwanya. Bagaimana kamu ingin menyembunyikan cintamu sementara air mata itu terus bercucuran dan tampak di dalam dirimu gelora cintamu itu. Maka ini sesuatu yang mustahil. Bait berikutnya, laulal hawa lam turik dam'an ala talalin. Jadi kalau mau diumpamakan lagi, setelah diberi pertanyaan atau setelah dia dipojokkan dengan ungkapan di atas, dia tetap membela dirinya bahwa engkau boleh menyangkal kondisi diriku bahwa aku ini sedang dililit oleh cinta, tapi aku benar-benar mau menyampaikan kepadamu bahwa ini semua bukan cinta. Ini semua bukan cinta. Jadi dia masih bersikeras mau mempertahankan, menyembunyikan cintanya itu. Maka si penanya itu menambah lagi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Kalau bukan karena cinta itu, kalau bukan karena cinta yang ada di dalam dirimu itu, lam turik dam'an ala talalin, maka engkau tidak mungkin menumpahkan air matamu ala talalin, di atas puing-puing. Maksudnya engkau tidak mungkin menumpahkan air mata di dalam rumahmu, di atas puing-puing rumahmu maksudnya ya, di atas tempat tinggalmu. Ini menunjukkan kondisi pecinta tadi yang tidak bisa menahan air matanya yang terus berderai. Wala arikta li dzikril bani wal alami, dan engkau juga tidak mungkin akan tidur, susah tidur. Wala arikta li dzikril bani wal alami, pada saat engkau mengingat pohon bani dan gunung alam. Alban itu pohon. Alban itu pohon. Dia disebut
Syajaratul alban itu disebut syajaratul ahibbah. Pohon ini bentuknya tinggi-tinggi sekali dan ramping pohon ini. Para penyair di Arab itu biasa menggunakan pohon ban ini atau alban ini sebagai permisalan wanita yang cantik. Jadi lidzikril bani, yaitu mengingat pohon alban ini, maksudnya mengingat kekasihnya. Kalau tidak salah pohon alban ini, kalau tidak salah itu pohon kelor itu ya. Wal alami, sedangkan al alami itu gunung yang sangat tinggi terletak di kota Madinah. Fakaifa tunkiru hubban. Bait berikutnya lagi. Fakaifa tunkiru hubban. Bagaimana engkau akan mengingkari cinta ba'dama syahidat bihi. Ba'dama syahidat bihi. Bagaimana engkau akan mengingkari cinta ini? Bagaimana engkau akan menyangkal cinta ini? Setelah bersaksi atas cinta itu, udulud dam'i wassagami, keadilan atau kejujuran. Udul di sini bisa diartikan kejujuran, kejujuran air mata dan kejujuran derita yang kau alami. Bagaimana engkau akan membantah engkau ini tidak memiliki cinta di dalam hatimu, kondisimu bukan karena cinta, padahal air mata dan derita yang tampak di dalam dirimu itu menjadi saksi yang jujur terhadap apa yang tersembunyi di dalam hatimu yang sebenarnya. Jadi yang disebutkan ini itu adalah bukti-bukti bahwa memang dia ini benar-benar sedang terikat oleh cinta. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Imam Busiri ini, tanya jawab ini sebetulnya tanya jawab antara Imam Busiri sendiri dengan apa yang ada di dalam hatinya, mengungkapkan perasaan cintanya kepada yang dicintai, yang nanti akan kita ketahui ternyata yang dicintai itu adalah Nabi Muhammad SAW. Disebutkan juga oleh beberapa ulama yang mensyarahkan kitab Burdah ini, pada bait ini fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi alaika udulud dam'i wassagami. Pada bait ini ketika dibacakan bait ini, mulai dibacakan bait ini di dalam mimpinya pada saat itu pertama kali Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya itu tamayul, mendoyongkan kepalanya atau badannya ke kanan dan ke kiri, itu gambaran orang yang merasakan kenikmatan saat mendengarkan sesuatu. Nah, jadi Nabi mulai mendoyongkan kepalanya atau badannya ke kanan ke kiri mulai saat dibacakan bait ini. Kemudian wa athbatal wajdu khattai abratin wadana mithlal bahari ala khaddaika wal anami. Begitu juga athbatal wajdu, lebih mengukuhkan lagi al wajd, perasaan di dalam hatimu itu, perasaan yang menggelora di dalam hatimu itu, lebih mengukuhkan perasaanmu yang menggelora di dalam hatimu itu, khattai abratin, bukti yang lebih kuat lagi bahwa engkau sedang memiliki gelora cinta di dalam hatimu. Tadi yang disebut di atas tangisan, tangisan, tangisan. Sekarang lebih kuat lagi bahwa bukti cintamu itu khattai abratin. Khattai abratin yaitu bekas aliran air mata, abratin, bekas aliran air mata, wadana, dan kondisimu yang sangat lemah. Kondisimu yang sangat lemah. Abratin wadana, bekas air mata, aliran air matamu, dan kondisimu yang lemah,
itu lebih mengukuhkan lagi bahwa engkau ini sedang berada di dalam gelora cinta, sedang mengalami perasaan cinta. Mithlul bahari ala khaddaika wal anami, yang aliran air matamu itu, bekas aliran air matamu itu, mithlul bahari, seperti semacam rempah-rempah. Bahari itu rempah-rempah yang berwarna merah atau berwarna kuning. Rempah-rempah ini diumpamakan rempah-rempah yang berwarna merah atau berwarna kuning karena di awal tadi disebutkan mazajta dam'an jara min muglatin bidami. Nah, di bait awal itu disebutkan bahwa engkau telah mencampur air matamu itu dengan darah. Makanya bekas aliran air matanya itu mithlul bahari, seperti rempah-rempah yang merah atau kuning. Ala khaddaika, bekas yang merah itu ada di atas pipimu, aliran air mata itu, wal anami, dan juga seperti pohon anam. Jadi sama, pohon anam itu warnanya juga seperti itu, merah atau kuning, yang ada di atas pipimu karena air matamu itu bercampur dengan darah. Kau campur dengan darah. Ini semua adalah ungkapan, permisalan yang dibuat oleh Imam Busiri. Nah, semua ini menunjukkan kondisinya memang sudah membuktikan bahwa dia ini adalah orang yang benar-benar sedang mengalami rasa rindu yang menggebu, rasa cinta. Akhirnya karena bukti-bukti itu terlalu kuat, maka dia tidak bisa membantah lagi. Tidak bisa membantah lagi. Seperti yang disebutkan, lisanul hal afsah min lisanil magal. Ungkapan yang berasal dari kondisi seseorang itu lebih fasih daripada ungkapan yang muncul dari lisan. Jadi orang lebih mengetahui perasaan orang dari kondisinya daripada ucapannya. Kalau ucapan bisa berdusta, tapi kalau kondisi seseorang itu tidak bisa berdusta kondisi itu. Seperti kondisi air mata yang terus mengalir, kondisi bekas aliran air mata itu yang disebutkan, itu tidak bisa berdusta, itu udul. Dia berkata jujur. Kondisi seseorang itu berkata jujur. Tapi kalau lisan seseorang, dia bisa berdusta. Nah, ketika tidak bisa membantah lagi, ketika dia tidak bisa membantah lagi bukti-bukti yang kuat itu, akhirnya dia pun mengakui. Naam, benar. Sara taifu man ahwa. Naam, sara taifu man ahwa. Benar. Ya sudah, beginilah memang keadaanku. Akhirnya dia mengakui. Naam, sara taifu man ahwa. Sara itu adalah perjalanan di malam hari. Taifu itu artinya al-khayal. Al-khayal maksudnya hayalan. Dia mengakui bahwa taifu man ahwa, hayalan tentang orang yang aku cintai ini, sara, selalu berkelana. Jadi aku ini selalu berhayal, membayangkan orang yang aku cintai, fa'arraqani, sehingga menjadikan aku itu sulit tidur. At-ta'riq itu at-tashhir. At-ta'riq itu at-tashhir, yaitu begadang atau al-iqad minan naum. Al-iqad minan naum artinya terjaga dari tidur. Itu makna dari at-ta'riq. Jadi hayalan tentang orang yang aku cintai ini selalu membayang-bayangi diriku, fa'arraqani, sehingga menjadikan aku selalu terjaga dari tidur. Terjaga dari tidur. Biasanya orang yang pikirannya berkelana, dimabuk oleh cinta, maka
matanya tidak mungkin terpejam di malam hari karena membayangkan orang yang dia cintai. Ada juga yang mengartikan fa'arraqani ay fa'arraqani minal ghaflah, yaitu menjadikan aku selalu terjaga dari kelalaian. Orang yang selalu ingat, maka dia akan terjaga dari kelalaian. Dia akan terjaga dari kelalaian. Orang yang selalu ingat akhirat, maka dia akan lalai dari dunia. Orang yang selalu ingat dunia, maka dia akan lalai dari akhirat. Hati seseorang itu tidak bisa dihuni dengan dua tujuan, dua cinta. Cinta itu hanya satu. Kalau engkau cinta kepada akhirat, maka engkau akan melalaikan dunia. Kalau engkau cinta kepada dunia, maka engkau akan melalaikan akhirat. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah kisah, pernah Harun ar-Rasyid itu dia mencoba menginginkan bagaimana caranya dia bisa mencintai akhirat tapi tidak meninggalkan cintanya kepada dunia. Itu terus berjalan di dalam hatinya sehingga lewat salah satu kekasih Allah Subhanahu wa taala yang bernama Bahlul. Bahlul ini orang yang cerdas, ya. Lewat kemudian dia memiliki firasat di dalam hatinya, mengetahui apa yang di dalam hati Harun ar-Rasyid. Lalu dia menghampiri Harun ar-Rasyid yang di depan istananya itu terdapat sebuah tiang yang roboh sudah lama dan tidak ada yang mengangkat tiang itu. Maka Bahlul ini mendatangi tiang itu, disaksikan oleh Harun ar-Rasyid. Dia mengangkat ujung tiang tadi, salah satu dari dua ujung tiang tadi diangkat oleh Bahlul. Bisa diangkat sedikit. Kemudian dia mengangkat ujung yang lain. Bisa terangkat sedikit. Kemudian Bahlul itu mencoba mengangkat tiang itu dari tengahnya. Maka tidak terangkat sedikit pun. Harun ar-Rasyid ini keheranan melihat ulah Bahlul ini. Dia mengatakan, apa yang kau perbuat, kata Bahlul ini, saya sedang menjelaskan kepada raja bahwa dunia dan akhirat itu ada di ujung kanan dan ada di ujung kiri. Jika raja ingin mengangkatnya dua-dua, ingin memiliki dua-dua, cinta kepada dunia juga cinta kepada akhirat, maka sama seperti saya ketika ingin mengangkat tengahnya tiang ini, itu sesuatu yang mustahil. Tapi kalau mengangkat salah satunya, itu dimungkinkan. Itu dimungkinkan. Nah, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Dia mengakui bahwa rasa cinta itu menggantikan kelezatan dengan derita. Bagaimana rasa cinta? Orang yang dililit oleh cinta ini, maka dia akan menggantikan kelezatan dengan derita, karena ketika seseorang dililit oleh cinta, maka dia sudah tidak bebas lagi, dia terjajah oleh cinta itu. Karena dia selalu ingat dengan yang dicintai, dia tidak lalai lagi. Derita itu dalam tanda kutip bukan sesuatu yang menyakitkan, tapi derita itu derita di dalam kebahagiaan, karena dia selalu mengingat yang dicintai, maka dia menderita dipandang orang lain yang tidak merasakan apa yang dia rasakan. Dia mungkin akan malas menyentuh makanan, akan malas menyentuh tempat tidur, akan malas menyentuh air. Dia mungkin tidak akan banyak bicara lagi, dia mungkin tidak akan banyak tertawa lagi. Dipandang orang dia ini menderita, padahal dalam derita itu dia sedang mengalami kenikmatan karena terikat oleh yang dicinta. Cintanya itu akan menjadikan dia menolak kelezatan dunia. Menolak kelezatan dunia. Orang menyangka ketika dia menolak kelezatan dunia itu dia di dalam derita, padahal di dalam derita itu dia
mengalami kebahagiaan yang tidak dialami oleh pecinta dunia. Makanya di dalam ayat Allah juga menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiada lain kehidupan dunia itu adalah kenikmatan yang menipu. Orang yang dililit oleh cinta hakiki, maka dia akan merubah kelezatan yang fata morgana itu, akan dia tolak, digantikan oleh derita kebahagiaan tadi, yaitu derita karena cinta yang sejati. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada bait-bait berikutnya.